Halo, saya Alma Riviani. Nama saya Faizul Falbita Mimi. Nama saya Haris Alhamdi. Kami dari tim Newcomers Institut Teknologi 10 November Surabaya. Problem definition. Besarnya jumlah sampah plastik telah menimbulkan berbagai permasalahan utama bagi kelestarian lingkungan yang tidak hanya terjadi di Indonesia, melainkan juga menjadi permasalahan darurat di dunia. Berdasarkan penelitian dari Jenna R. Jemberg dari University of Georgia tahun 2010 yang lalu, Indonesia merupakan negara dengan pencemaran sampah plastik di laut terbesar kedua setelah China. Data dari Science menunjukkan bahwa jumlah sampah plastik di dunia selalu mengalami peningkatan sejak tahun 1950 hingga tahun 2015. Hingga peningkatan tersebut rata-ratanya mencapai 5,8 juta ton per tahun. Nah, yang menyebutkan bahwa 65% dari jumlah konsumsi sampah plastik nasional, jumlah konsumsi plastik nasional didominasi plastik kemasan. Dampak negatif dari sampah plastik nantinya akan sangat beragam, mulai dari penurunan kesuburan tanah, penyebab banjir jika menyumbat aliran air, dan juga membahayakan biota laut. Dan yang tidak kalah berbahayanya adalah mengancam kesehatan manusia, karena sampah plastik bersifat karsinogenik. Yang terjadi pada tanggal 16 November 2018, di mana seekor kapal sperma ditemukan warga terdampar di sekitar Pulau Kapota, Kabupaten Wakatobi, Sulawesi Tenggara. Paus sepanjang 9,5 meter dengan lebar 1,85 meter ini ditemukan dalam kondisi sudah menjadi bangkai dan terdapat beragam sampah plastik yang ada di dalam perutnya sebanyak kurang lebih 6 kg. Problem solution. Pada bagian ini akan dijelaskan mengenai desain, fitur, dan cara kerja dari ekoresin. Yang pertama, desain ekoresin. Ekoresin yang merupakan singkatan dari Eco Refillable Vending Machine merupakan alat yang dirancang untuk mengatasi permasalahan sampah plastik dalam bidang penjualan minuman komersil. Bedanya, pada ekoresin ini mengharuskan pembeli untuk membawa wadah minuman mereka sendiri ketika melakukan pembelian. Fitur-fitur yang dimiliki oleh ekoresin antara lain adalah yang pertama, fitur bottle washer. Fitur ini ditujukan untuk mereka yang botolnya kotor ataupun tercampur minuman lain. Fitur selanjutnya adalah pembayaran secara cashless. Pembayaran produk di ekoresin dilakukan dengan melakukan scan pada QR code melalui berbagai e-wallet seperti Dana, OVO, ataupun GoPay. Dan fakta di Indonesia, di mana sangat terbatasnya kemampuan vending machine untuk menerima transaksi secara tunai. Fleksibilitas memilih berbagai volume minuman. Ekoresin menyediakan fleksibilitas bagi konsumen untuk memilih 4 macam jenis minuman dengan berbagai jenis volume yang mereka inginkan, antara lain 250 ml, 500 ml, dan 750 ml. Untuk cara kerja dari ekoresin sendiri, yang pertama yaitu stok minuman yang telah disimpan di vacuum tank selanjutnya akan dipindahkan ke tempat penyimpanan ekoresin dengan membuka bagian depannya. Dan yang kedua, minuman tersebut dihubungkan dengan selang menuju tempat dia dikeluarkan. Proses selanjutnya yaitu bottle washer akan membersihkan botol yang sudah dipasang pada bagian pembersihan menggunakan air besi yang telah disimpan di ekoresin, dan air bekas cucian botol tersebut akan disalurkan ke tempat penampungan pada bagian bawah bottle washer. Yang kelima, konsumen memilih jenis minuman, volume, dan jenis pembayaran. Kemudian akan ditampilkan total harga yang dapat dibayar dengan cara scan pada QR code. Kemudian nomor 6, minuman akan secara otomatis keluar. Yang ketujuh, di bawah penyangga botol terdapat ruang kecil untuk menampung tetesan minuman sehingga dapat dibersihkan. Yang kedelapan, proses refill minuman diperkirakan 2-3 hari sekali dengan perhitungan kurang lebih 13 pembeli setiap harinya. Poin keempat yaitu supply chain management. Pengaplikasian ekoresin ini menciptakan perubahan di beberapa bagian dalam supply chain management prosesnya. Yang pertama yaitu strategic planning. Penentuan tata letak ekoresin harus strategis sehingga aksesibilitas masyarakat semakin tinggi. Selain itu, karena ekoresin menggunakan konsep baru dalam penyimpanan minuman, maka perlu diperhatikan minuman jenis apa saja yang tidak akan mengalami perubahan, terutama dalam segi kualitasnya. Karena keadaan ini mewajibkan perusahaan untuk bekerja sama dengan vendor and purchasing analysis untuk mengevaluasi berbagai kandidat supplier. Yang kedua adalah demand planning. Untuk meningkatkan demand pada awal penerapan ekoresin di Indonesia, tentu dibutuhkan langkah promosi yang optimal. Namun, langkah promosi yang kita ambil tentu harus tak mempertimbangkan aspek biaya. Yang ketiga adalah supply planning. Dalam proses penyediaan vacuum tank sebagai alat pengemasan dari pabrik menuju ke masing-masing ekoresin, perusahaan wajib mempertimbangkan masalah efektivitas dan efisiensi baik dari rute, biaya produksi maupun biaya logistik.
Yang keempat yaitu procurement. Setiap kali raw material sampai pada tempat manufaktur harus dilakukan pengecekan defek masing-masing produk. Hal ini dilakukan agar dalam proses selanjutnya tidak terjadi permasalahan lain yang muncul, terutama berhubungan dengan sistem pengemasan. Yang kelima, pada proses manufacturing eco-resin. Pada proses manufacturing sendiri sama sekali tidak merubah komposisi maupun bahan dari minuman. Simpan di vacuum tank dengan ukuran kurang lebih 20 liter. Yang keenam, warehousing. Sebelum produk didistribusikan ke masing-masing eco-resin, produk sebelumnya disimpan terlebih dahulu di dalam warehouse. Yang ketujuh yaitu order fulfillment. Produk minuman akan didistribusikan ke masing-masing eco-resin dan akan diisi ulang setiap 2-3 hari sekali. Yang kedelapan adalah transportation. Setelah produk keluar dari pabrik, semua proses pendistribusian ke warehouse maupun ke eco-resin menggunakan alat transportasi darat berupa truk. Pengaplikasian eco-resin untuk memaksimalkan proses supply chain management tentu tidak dapat dipungkiri akan tetap menimbulkan hal-hal yang perlu menjadi perhatian maupun kekurangan dalam penerapannya. Yang pertama, tingkat higienitas. Tingkat higienitas suatu produk merupakan hal yang sangat penting, terutama agar menjaga kesehatan konsumen. Yang selanjutnya adalah karena tingkat higienitas ini akan mempengaruhi kepercayaan konsumen terhadap produk tersebut. Hal ini sangat perlu diperhatikan karena pada proses penerapan eco-resin tidak digunakan botol kemasan seperti pada proses distribusi konvensional, akan tetapi menggunakan vacuum tank untuk tempat penyimpanannya di dalam eco-resin itu sendiri. Resiko yang kedua yaitu biaya maintain. Hal ini juga perlu menjadi perhatian pada penerapan eco-resin, yakni biaya tambahan untuk melakukan perawatan tempat penyimpanan dan juga maintenance alat eco-resin secara berkala agar tetap steril dan bisa berfungsi secara optimal. Yang kelima, conclusion. Karena sampah plastik telah jadi masalah darurat di Indonesia bahkan dunia, oleh karena itu penulis menawarkan inovasi berupa eco-resin untuk dapat diterapkan pada proses penjualan minuman komersil. Dengan menerapkan eco-resin sebagai sarana penjualan minuman komersil akan memberikan beberapa manfaat, di antaranya memangkas biaya operasional perusahaan khususnya pada biaya produksi kemasan. Selain menguntungkan bagi pihak perusahaan atau produsen, kenyamanan juga bisa dinikmati oleh konsumen karena fitur-fitur modern yang ditawarkan oleh eco-resin. Namun di balik keunggulan-keunggulan dari eco-resin tentu ada beberapa aspek yang perlu dipertimbangkan untuk mulai menerapkan eco-resin. Yang pertama yakni higienitas mulai dari proses produksi hingga proses distribusi. Dan yang kedua yaitu adanya biaya tambahan untuk merawat eco-resin. Untuk meminimalisir jumlah sampah plastik yang ada di Indonesia melalui penerapan eco-resin ini, dibutuhkan koordinasi yang baik antara produsen maupun distributor. Selain itu, penentu kebijakan juga dirasa perlu untuk memberikan dukungan pada inovasi ini. Dengan demikian, inovasi ini diharapkan akan memberikan dampak yang signifikan dalam upaya menurunkan jumlah sampah plastik di Indonesia atau bahkan dunia.